Ia cuma seorang petani biasa yang tak pernah bermimpi dicintai janda cantik di sebelah rumahnya. Tapi ketika rasa itu tumbuh diam-diam, segalanya berubah jadi rumit. Apalagi saat masa lalu sang janda tiba-tiba datang mengancam. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah antara petani padi dengan janda yang baik hati. Beginilah kisahnya. Pagi itu, langit desa masih diselimuti kabut tipis. Raras, seorang janda berusia 35 tahun, berdiri di halaman rumahnya sambil menyiram bunga mawar yang mulai merekah. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya masih menyisakan kelelahan karena semalaman tak bisa tidur. 2 tahun sudah ia hidup sendiri sejak suaminya meninggal karena tertimpa pohon saat kerja bangunan di kota. Sejak saat itu, Raras menutup diri. Ia jarang keluar rumah, dan hanya berbicara seperlunya dengan tetangga. Di sebelah rumahnya, ada pemuda 30 tahun bernama Bayu, petani sawah yang tiap hari berangkat subuh dan pulang menjelang maghrib. Orangnya pendiam, sopan, dan dikenal tak banyak bicara. Tapi pagi itu berbeda. Saat Raras tengah menyiram bunga, Bayu lewat di depan rumahnya sambil mengangkat cangkul. Entah kenapa langkahnya melambat. Matanya menoleh ke arah halaman. Dan untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu. Mata Bayu terpaku beberapa detik. Raras ikut terdiam. Bukan karena malu, tapi ada perasaan canggung yang tiba-tiba muncul. Tatapan itu bukan sembarangan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat dada Raras bergetar. Bayu cepat-cepat menunduk dan mempercepat langkah. Tapi dalam hatinya, ia bingung. Kenapa jantungnya terasa berdebar kencang setelah melihat Raras? Dan sejak pagi itu, hati mereka mulai gelisah. Tanpa satu kata pun diucapkan. Sejak pagi itu, Bayu tak bisa tenang. Saat mencangkul sawah, pikirannya melayang. Setiap tetes keringatnya bukan karena panas, tapi karena detak jantungnya yang tak biasa. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma perasaan sesaat. Tapi nyatanya, bayangan wajah Raras muncul terus di kepalanya. Senyumnya, tatapannya, bahkan caranya menyiram bunga pun terlintas jelas. Bayu bukan tipe lelaki yang pandai bicara, apalagi soal perasaan. Ia tumbuh dengan kerasnya hidup, terbiasa sendiri. Tapi sejak matanya bertemu dengan mata Raras, ada sesuatu yang berubah. Ia mulai menunggu momen-momen kecil. Suara pagar rumah Raras yang dibuka, bunyi sendalnya menyentuh tanah, atau aroma sabun yang terbawa angin saat Raras baru selesai mandi. Sementara itu, Raras pun tak kalah bingung. Ia gelisah sendiri. Jantungnya sering berdetak tak karuan tiap kali mendengar suara langkah Bayu dari arah sawah. Padahal sebelumnya, ia hampir tak pernah memperhatikan lelaki itu. Tapi sekarang, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bajunya yang selalu penuh lumpur, tangannya yang kasar karena kerja keras, dan sikap sopannya yang tak dibuat-buat. Namun, perasaan yang tumbuh itu membuat mereka sama-sama takut. Raras takut dikira gatal sebagai janda. Bayu takut dianggap tak tahu diri. Mereka pun memilih saling menjauh. Tapi perasaan yang tumbuh diam-diam itu justru makin mengganggu. Dan dari sinilah semuanya pelan-pelan berubah. Tanpa mereka sadari, Bayu mulai memilih jalan belakang setiap kali berangkat ke sawah. Ia sengaja memutar lebih jauh hanya untuk menghindari berpapasan dengan Raras. Tapi meski langkahnya menjauh, matanya selalu mencari. Tiap kali lewat dekat pagar rumah Raras, kepalanya menoleh cepat, berharap bisa sekilas melihat sosok perempuan itu di teras. Tapi kalau benar Raras muncul, Bayu buru-buru menunduk, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Raras juga mulai gelisah. Dulu, setiap pagi ia selalu mendengar suara langkah Bayu melewati depan rumah. Sekarang, suara itu tak ada lagi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Bayu sedang sibuk atau lewat jalur lain. Tapi hati kecilnya bilang, Bayu sengaja menjauh. Padahal, sejak pertemuan mata mereka itu, Raras merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya.
Ia tak bisa lagi bersikap biasa saja. Setiap sore, saat mencuci piring di dapur, Raras menoleh ke jendela yang menghadap ke sawah. Ia melihat Bayu di kejauhan, sedang mencangkul sendirian. Tapi Bayu tak pernah menoleh ke rumahnya lagi. Raras mencoba mengalihkan pikirannya, tapi gagal. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mau menyapa duluan, takut dikira menggoda. Mau diam terus, makin menyiksa. Keduanya seperti saling menghindar, tapi diam-diam saling merindu. Perasaan yang mereka pendam mulai tumbuh liar, tapi tidak ada yang berani bergerak. Mereka masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu dan rasa takut akan omongan orang. Tapi satu hal yang pasti, ada yang sedang tumbuh, meski belum sempat terucap. Sore itu hujan turun mendadak. Langit mendung sejak siang, tapi Raras tak sempat mengangkat jemurannya di belakang rumah. Ia berdiri di teras, bingung, hanya bisa melihat dari kejauhan baju-bajunya basah diguyur hujan. Petir sesekali menyambar, membuat suasana makin tegang. Ia hendak mengambil payung, tapi ragu keluar. Halaman licin, dan kakinya pernah terkilir di tempat yang sama. Beberapa menit kemudian, Bayu muncul dari arah belakang rumah. Bajunya basah, tangannya membawa tumpukan pakaian yang masih meneteskan air. Nafasnya terlihat ngos-ngosan. Raras terkejut, tak sempat berkata apa-apa. Bayu menatapnya sebentar, lalu meletakkan pakaian itu di kursi teras. "Maaf, saya ambilin tadi. Takut Mbak kehujanan kalau harus ke belakang," ucapnya singkat. Matanya tak berani menatap langsung. Raras terdiam. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang ingin diucapkan, tapi mulutnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan. Sementara Bayu cepat-cepat membalikkan badan, hendak pergi. Tapi langkahnya terhenti saat Raras memanggil pelan. "Bayu, makasih, ya." Kalimat itu singkat, tapi suaranya berat, seperti menahan banyak rasa. Untuk pertama kalinya, keheningan di antara mereka pecah. Bukan dengan banyak kata, tapi lewat tindakan sederhana yang begitu tulus. Sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sama. Ada jembatan yang mulai terbentuk, pelan, tapi kuat. Dan dari situlah semuanya benar-benar dimulai. Sejak sore hujan itu, hubungan Raras dan Bayu mulai berubah. Bukan jadi pacaran, bukan juga jadi sering bertemu seperti orang kasmaran. Tapi ada kedekatan yang tumbuh secara pelan dan alami. Sore-sore tertentu, setelah Bayu selesai dari sawah, ia duduk sebentar di tanggul, mengelap keringat sambil melihat langit. Kadang-kadang, Raras datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia meletakkannya begitu saja di samping Bayu, lalu duduk tak jauh dari situ. Tanpa banyak bicara, obrolan mereka sederhana, tentang cuaca, panen, atau harga pupuk yang makin naik. Tapi dari percakapan pendek itu, perlahan Raras tahu banyak hal tentang Bayu. Tentang ibunya yang merantau ke Kalimantan dan belum pulang sejak ayahnya meninggal. Tentang tanah warisan yang nyaris dijual tapi ia pertahankan demi harga diri. Tentang kesendiriannya yang kadang terasa berat tapi ia hadapi dengan diam. Raras pun akhirnya membuka diri. Ia bercerita tentang rumah tangganya yang dulu. Bagaimana ia menikah muda karena dipaksa orang tua. Bagaimana suaminya bersikap kasar tapi tetap ia pertahankan demi nama baik keluarga. Dan bagaimana akhirnya ia jadi janda tanpa punya siapa-siapa selain dirinya sendiri. Mereka mulai saling memahami, saling mendengar tanpa menghakimi. Tapi hubungan itu belum tentu diterima orang lain. Di desa kecil seperti ini, semua gerak-gerik bisa jadi bahan omongan. Dan kedekatan mereka, cepat atau lambat, pasti akan jadi sorotan. Tanpa mereka sadari, langkah kecil yang mereka ambil ini sedang membawa mereka ke arah yang lebih rumit. Tapi anehnya, tak ada satupun dari mereka yang ingin mundur. Desa itu memang kecil, dan mulut orang-orangnya lebih cepat dari angin. Gunjingan mulai terdengar sejak beberapa hari terakhir. Di warung kopi dekat pos ronda, ibu-ibu yang sedang menumbuk cabai mulai berbisik. "Itu janda Raras, tiap sore duduk sama Bayu di tanggul. Udah kayak orang pacaran." Yang lain menimpali, "Petani kok berani deketin janda cantik? Emangnya nggak tahu diri?" Berita itu menyebar cepat,
bahkan sampai ke telinga ketua RT. Meski belum ada bukti apa-apa, tapi bisik-bisiknya semakin menjadi. Raras merasa mulai dijauhi. Beberapa tetangga yang biasanya menyapa, kini hanya melirik dingin. Ia tahu, bukan salah siapa-siapa. Ini memang resiko yang harus ia hadapi. Tapi tetap saja, hatinya ngilu. Bayu juga merasakannya. Saat membeli beras di warung, si pemilik warung sempat nyeletuk dengan nada sinis. "Bey, jangan sering-sering ke rumah sebelah, nanti dikira numpang hidup." Bayu hanya diam, menahan marah yang mengendap di dada. Ia tahu, apapun penjelasannya, orang-orang tetap akan menilai dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat anak kecil tetangga menyebutnya, "Om Bayu itu pacarnya Bu Raras ya?" Di depan banyak orang. Raras langsung masuk rumah. Malam itu ia menangis sendirian. Bukan karena malu, tapi karena merasa tak punya tempat untuk menjelaskan apa-apa. Ia hanya butuh dihargai sebagai manusia biasa, bukan janda yang dicurigai terus-menerus. Dan sejak itu, keduanya mulai bertanya dalam hati, apa hubungan ini layak diteruskan, atau lebih baik berhenti sebelum makin dalam? Hari itu ulang tahun Raras. Tak ada perayaan, tak ada kue, tak ada ucapan selamat dari siapapun. Sejak menjadi janda, tanggal itu hanya menjadi hari biasa. Ia bahkan lupa kalau hari itu ulang tahunnya. Sampai satu kejadian kecil mengetuk hatinya. Sekitar jam 5 sore, ketika Raras sedang menyapu teras, Bayu datang. Wajahnya kotor, kaosnya masih penuh noda lumpur sawah. Tapi di tangannya, ia membawa pot kecil berisi tanaman mawar yang sedang berbunga. Bukan dibungkus, bukan dibeli dari toko bunga. Tanaman itu ditanam sendiri oleh Bayu dari batang kecil yang dipeliharanya sejak beberapa bulan lalu. Bayu meletakkannya di anak tangga depan rumah dan berkata pelan, "Saya tahu hari ini ulang tahun Mbak. Maaf nggak bisa kasih apa-apa. Ini cuma bunga yang saya tanam sendiri. Biar rumah Mbak tetap wangi." Ucapannya singkat, tak ada senyuman, tak ada tatapan lama. Tapi justru itu yang membuat hati Raras terenyuh. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya memandangi pot bunga itu lama, sebelum akhirnya air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bayu yang hendak pergi pun terdiam. Raras pelan-pelan berkata, "Terima kasih. Ini hadiah ulang tahun paling tulus yang pernah saya terima." Bayu mengangguk, lalu berjalan pergi dengan langkah pelan. Raras tetap berdiri di teras, memeluk pot bunga itu seolah sedang memeluk perasaan yang selama ini ia pendam. Hadiah itu sederhana, tapi lebih dari cukup untuk menyentuh hatinya yang sudah lama merasa sendirian. Dan di detik itu, ia mulai yakin, Bayu bukan sekadar tetangga. Ia adalah seseorang yang mulai ia butuhkan, bukan karena kasihan, tapi karena rasa yang tumbuh jujur. Beberapa hari setelah kejadian ulang tahun itu, keadaan yang tenang berubah jadi memanas. Malam itu, Raras dan Bayu duduk di bangku kayu depan rumah. Hanya sebentar. Sekadar ngobrol ringan soal cuaca dan pekerjaan sawah yang mulai padat. Tapi rupanya, ada mata yang mengintip dari balik pagar. Ibu Sri, tetangga sebelah, melihat mereka duduk berdua malam-malam dan langsung emosi. Tak lama setelah Bayu pulang, suara keras terdengar dari arah pagar. "Bu Raras, saya cuma mau bilang, jaga nama baik. Ini kampung kecil, semua orang bisa lihat. Jangan seenaknya duduk malam-malam sama laki-laki. Janda itu harus tahu diri." Raras berdiri kaku di teras. Wajahnya pucat. Warga lain mulai keluar rumah, melihat keributan itu dari balik pintu. Beberapa orang ikut bergumam, tapi tak ada yang membela. Raras berusaha menahan emosi, tapi matanya sudah mulai berkaca. Ia hanya berkata pelan, "Kami tidak melakukan apa-apa. Saya cuma ngobrol." Tapi Ibu Sri tak peduli. Ia menuding-nuding dan mengungkit masa lalu Raras yang katanya suka cari perhatian laki-laki sejak dulu. Raras terdiam. Tubuhnya gemetar. Akhirnya ia masuk rumah, menutup pintu dengan suara pelan. Tak ada bantahan, tak ada pembelaan. Hanya suara isaknya yang terdengar dari balik dinding. Sementara itu, Bayu yang baru sampai rumah merasa bersalah.
Ia mendengar kabar itu keesokan harinya dari pemuda kampung. Ia bingung. Di satu sisi ingin meminta maaf, di sisi lain ia kesal karena harga diri Raras diinjak begitu saja. Malam itu, tak ada sapaan, tak ada ucapan selamat malam. Hanya keheningan yang menggantung, dan rasa bersalah yang makin menusuk. Dan malam itu juga, Raras merasa, dunia mulai memaksanya untuk memilih, harga diri, atau perasaan yang sedang tumbuh. Sejak malam dimaki itu, semuanya berubah drastis. Bayu tak lagi datang ke rumah. Ia tak duduk di tanggul, tak menengok halaman, bahkan tak menoleh ke arah Raras meski mereka berpapasan di jalan. Raras juga tak mencoba mencari. Bukan karena tak peduli, tapi karena terlalu takut membuat keadaan makin buruk. Desa mereka terlalu sempit untuk membiarkan hubungan tumbuh bebas. Setiap sore, Raras berdiri di balik jendela. Matanya selalu tertuju ke arah sawah, tempat Bayu biasanya bekerja. Ia masih ada di sana, mencangkul, menyiram, membersihkan ilalang, tapi raut wajahnya berubah. Tak ada senyum, tak ada sapa. Semua kembali dingin, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Raras mulai bertanya-tanya, apa Bayu marah padanya? Atau mungkin menyesal karena kedekatan mereka sudah menimbulkan masalah? Hati Raras makin gelisah. Ia merindukan hal-hal kecil. Suara langkah Bayu saat melintas, obrolan ringan di senja, bahkan sekadar tatapan singkat yang dulu membuat jantungnya berdebar. Sementara itu, Bayu juga tak tenang. Ia bukan marah pada Raras, tapi pada keadaan. Ia merasa bersalah, merasa telah menyeret Raras ke dalam situasi yang menyakitkan. Ia berpikir keras, apa yang bisa ia lakukan untuk melindungi perempuan itu, bukan hanya dari omongan orang, tapi dari luka-luka yang tak terlihat. Hari-hari terasa kosong. Jarak yang mereka ciptakan sendiri ternyata lebih menyakitkan dari gunjingan manapun. Tapi tidak ada yang berani melangkah lebih dulu. Mereka terjebak di antara kerinduan dan ketakutan. Sama-sama menahan diri, padahal hati mereka sudah saling terpaut. Dan diam-diam, keduanya mulai sadar hubungan ini tak bisa dibiarkan menggantung terlalu lama. Sesuatu harus diputuskan sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, di pintu rumah Raras, tergantung satu amplop lusuh yang dilipat rapi. Tak ada nama, hanya tulisan tangan di pojok kiri, untuk Mbak Raras. Jantung Raras langsung berdegup. Kencang. Tangannya gemetar saat membuka kertas di dalamnya. Tulisan tangan Bayu begitu ia kenali. Tidak banyak kata, tapi setiap kalimatnya seolah menampar pelan hati Raras. Maaf saya pergi tanpa pamit. Kakak di kota butuh bantuan. Saya ikut kerja proyek bangunan. Mungkin beberapa bulan. Tapi saya pergi bukan karena takut sama omongan orang. Saya pergi supaya saat kembali nanti, saya bisa berdiri lebih tegak. Bukan cuma sebagai petani sebelah rumah, tapi laki-laki yang lebih pantas berdiri di samping bak. Raras tak bisa menahan air matanya. Ia duduk di anak tangga depan rumah, memeluk kertas itu erat-erat. Kepergian Bayu begitu tiba-tiba, tanpa satupun perpisahan yang layak. Tidak ada suara langkah, tidak ada sapaan terakhir. Hanya surat itu, dan pot mawar yang mulai layu di pinggir teras. Sejak itu, rumah Raras kembali sepi. Tak ada lagi teh sore, tak ada obrolan di tanggul sawah. Tapi berbeda dengan kesepian sebelumnya, kali ini ia tahu apa yang sedang ia tunggu. Setiap pagi, ia memandang ke arah jalan masuk desa, berharap ada sosok yang datang membawa cangkul dan senyum kikuk. Dan dalam hati, ia tahu kepergian Bayu bukan akhir. Justru dari surat itulah, ia merasa Bayu benar-benar serius. Bukan sekadar hadir untuk menemani, tapi berjuang untuk membuktikan bahwa rasa yang tumbuh ini bukan main-main. Pertanyaannya sekarang, berapa lama Raras harus menunggu? Dan apakah Bayu benar-benar akan kembali seperti yang dijanjikan? 3 bulan berlalu sejak Bayu pergi, dan setiap harinya terasa begitu panjang bagi Raras. Tak ada kabar, tak ada surat susulan, tak ada pesan dari siapapun. Ia bahkan sempat berpikir, apakah Bayu benar-benar akan kembali, atau justru melupakan semua yang pernah mereka rasakan? Setiap pagi, Raras tetap menjalani rutinitas. Menyapu halaman,
menyiram bunga, memasak seadanya. Tapi ada yang berbeda. Kini ia selalu menoleh ke jalan kecil di depan rumah, seolah berharap sewaktu-waktu Bayu muncul membawa cangkul dan senyum canggungnya. Namun kenyataan selalu mengecewakan. Yang lewat hanya orang-orang biasa, bukan sosok yang ia tunggu. Pot bunga mawar dari Bayu kini mulai tumbuh tinggi. Raras merawatnya setiap hari, seperti merawat harapannya sendiri. Kadang ia berbicara pelan pada bunga itu, seperti sedang berbicara pada Bayu. Aku masih nunggu, Bey. Tapi jangan terlalu lama, ya? Katanya suatu sore, sendirian di teras. Raras mencoba menguatkan diri, tapi jujur saja, rasa sepi makin menggerogoti. Beberapa warga yang dulu sibuk bergosip pun mulai berhenti peduli. Raras kembali dianggap janda sepi, seperti dulu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia bukan lagi perempuan yang kosong. Ia punya seseorang untuk ditunggu, dan itu cukup membuatnya tetap berdiri. Di tengah penantian itu, Raras mulai sadar yang ia rindukan bukan hanya kehadiran Bayu, tapi cara Bayu membuatnya merasa dihargai, didengar, dan tak dihakimi. Hal yang tak pernah ia dapat dari siapapun sebelumnya. Dan meski ia tak tahu kapan, Raras percaya, kalau rasa itu benar, Bayu pasti akan kembali. Dan saat itu tiba, ia ingin siap menyambutnya. Bukan dengan air mata, tapi dengan keyakinan bahwa perasaan mereka memang layak diperjuangkan. Pagi itu, Raras sedang menyapu halaman ketika suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Awalnya ia tak menggubris, karena sering ada pedagang keliling lewat. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Ketika ia mendongak, dadanya langsung terasa sesak. Bayu berdiri di sana. Lebih kurus, kulitnya makin gelap terbakar matahari. Di tangan kirinya ada perban, dan bajunya tampak kusam. Tapi wajahnya tetap sama, hangat, tenang, dan lelah. Sangat lelah. Raras terpaku, tak tahu harus marah, menangis, atau langsung memeluk. "Aku pulang, Mbak," kata Bayu pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia berusaha tersenyum, tapi tangannya yang gemetar terlihat jelas. Raras tak menjawab. Ia melangkah cepat, membuka pagar, dan langsung memeluk Bayu tanpa berpikir. Pelukan itu bukan sekadar pelepas rindu, tapi juga pelepasan semua beban yang dipendam berbulan-bulan. Bayu meringis menahan sakit di tangannya. Kecelakaan kerja. Kena besi waktu ngangkat rangka baja. Tapi nggak parah, cuma keseleo, ujarnya sambil tertawa kecil. Raras langsung menatap tajam. "Kenapa nggak kasih kabar? Aku nyari-nyari, nunggu tiap hari." Suaranya mulai bergetar. Bayu menunduk. "Aku malu, Mbak. Aku pergi untuk jadi lebih pantas, tapi malah pulang dengan tangan luka. Aku takut nggak jadi laki-laki yang kamu harapkan." Raras menggeleng. "Aku nggak pernah butuh kamu jadi sempurna. Aku cuma butuh kamu hadir, dan nggak ninggalin aku sendirian." Hari itu, mereka duduk berdua di teras, tanpa banyak bicara. Tapi tak perlu kata-kata panjang. Pelukan tadi sudah cukup menjelaskan bahwa perasaan mereka belum padam. Justru semakin kuat. Luka di tangan Bayu bukan pertanda gagal, tapi bukti bahwa ia benar-benar berjuang. Dan bagi Raras, kembalinya Bayu adalah jawaban dari semua penantian yang sempat ia ragukan. Hari-hari berikutnya terasa asing bagi Raras. Setelah kembalinya Bayu, justru banyak tanda tanya baru yang muncul. Ia lebih pendiam, sering melamun, dan sesekali Raras menangkap sorot takut di matanya. Pernah satu malam, Raras mendengar Bayu mengigau, berkeringat, gelisah, menyebut nama seseorang yang tak ia kenal. Pagi harinya, Raras memberanikan diri bertanya, "Bayu, kamu sembunyiin apa dariku?" Bayu terdiam lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Waktu aku kerja di proyek itu, aku berantem sama mandor. Dia mabuk, maksa tukang kerja lembur terus. Aku nggak tahan, aku lawan. Akhirnya aku dipecat, terus diancam." Raras menelan ludah. "Ancaman apa maksudnya?" Bayu menatap lurus ke depan. "Dia bilang kalau aku balik ke kota ini,
aku bakal diseret ke polisi. Katanya aku bikin dia luka. Padahal aku cuma nahan dia mukul temenku. Jantung Raras berdebar. Jadi ini alasan Bayu lama hilang. Bukan karena lupa, tapi karena takut. Bayu, kamu nggak sendiri. Kalau kamu yakin nggak salah, ayo kita hadapi bareng, kata Raras mantap. Bayu menatap Raras dengan mata berkaca. Kamu yakin? Aku takut nyeret kamu ke masalahku. Tapi aku juga takut kehilangan kamu. Kita kuat kalau bareng, jawab Raras. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak kembali, Bayu tersenyum tulus. Senyum yang menandakan, meski badai belum usai, setidaknya mereka akan menempuhnya berdua. Kini, bukan sekadar cinta yang mengikat mereka, tapi keberanian untuk memperjuangkan yang benar, meski risikonya tak kecil. Hari itu, langit mendung, seperti suasana hati Raras yang makin gelisah. Sejak Bayu mengungkapkan tentang ancaman dari mandor proyek, ia mulai sering mendapat pesan-pesan misterius di ponselnya. Nomor tak dikenal mengirim foto rumah mereka dari kejauhan, lalu pesan singkat, suruh Bayu jangan sok jagoan. Raras langsung menegur Bayu, tapi Bayu justru meminta maaf dan berniat pergi lagi. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa karena aku, ucapnya pelan. Tapi Raras menolak. Kita nggak bisa terus kabur, Bayu. Kita harus lawan ini. Malam itu, Raras mengambil langkah nekat. Ia pergi diam-diam ke kantor hukum milik pamannya. Di sana, ia menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, lengkap dengan bukti-bukti pesan ancaman. Sang paman, yang seorang pengacara senior, mendengarkan dengan seksama. Lalu dengan tenang ia berkata, kalau Bayu benar, maka hukum akan berpihak. Tapi kita harus siap secara mental dan bukti. Esok harinya, mereka mulai mengumpulkan saksi, teman-teman Bayu di proyek lama. Ternyata, beberapa dari mereka juga pernah jadi korban kekerasan mandor yang sama. Semakin banyak yang bersedia bersaksi, semakin besar harapan untuk menang. Namun mendekati sidang pertama, ancaman tak berhenti. Ban motor Raras digembosi. Lalu ia diteror tengah malam lewat ketukan di jendela rumah. Meski takut, Raras tetap berdiri tegak. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar soal Bayu, tapi soal keberanian melawan ketidakadilan. Dan dari sinilah perjuangan mereka baru benar-benar dimulai. Hari sidang pertama tiba. Bayu mengenakan kemeja putih bersih, tapi wajahnya terlihat tegang. Raras menggenggam tangan suaminya erat, mencoba menguatkan meski dalam hatinya sendiri pun bergolak hebat. Di ruang sidang yang dingin, Bayu duduk di kursi saksi, sementara di seberangnya, sang mandor yang dulu menyiksa mental dan fisiknya menatap dengan tatapan mengancam. Hakim mulai memimpin jalannya persidangan. Bayu menyampaikan kesaksiannya dengan suara bergetar namun tegas. Ia ceritakan bagaimana ia dijebak, dianiaya, dan dipaksa menandatangani dokumen palsu. Setiap kalimat terasa seperti membuka luka lama. Satu persatu saksi mulai dipanggil. Ada Dani, rekan kerjanya yang dulu nyaris dihajar mandor karena menolak lembur. Ada juga tukang bangunan tua bernama Pak Arman, yang akhirnya memberanikan diri bersaksi setelah sekian lama diam. Suasana ruang sidang makin menegang. Terlebih ketika pengacara dari pihak mandor mulai menyerang balik dengan pertanyaan tajam dan intimidatif. Raras yang duduk di bangku pengunjung menggigit bibir, menahan emosi. Tapi ketika hakim memanggilnya sebagai saksi tambahan, ia berdiri tegak. Dengan suara lantang, ia ungkapkan semua bukti ancaman yang diterimanya. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan tangkapan layar pesan-pesan misterius itu, tapi suaranya tetap tegas. Saat hakim mengangguk dan mencatat, terlihat jelas ketegangan berpindah ke wajah mandor. Ia mulai gelisah, mencoba menyela, namun langsung ditegur. Satu momen yang mengubah segalanya, ketika kebenaran mulai menyeruak, dan keberanian mereka akhirnya membuka pintu keadilan. 3 bulan setelah sidang terakhir, pengadilan memutuskan mandor Bayu bersalah atas pemerasan, penganiayaan, dan pemalsuan dokumen. Tangisan bahagia pecah dari wajah Raras, sementara Bayu terduduk lemas di kursi sidang, bukan karena kalah, tapi karena lega. Beban bertahun-tahun akhirnya luruh seketika.
Tak butuh waktu lama, berita tentang kasus ini menyebar. Banyak pekerja yang selama ini takut, mulai berani angkat suara. Raras dan Bayu tak hanya memenangkan keadilan untuk diri mereka sendiri, tapi juga membuka jalan bagi banyak orang yang sebelumnya dibungkam oleh ketakutan. Sepulang dari sidang, Bayu mengecup kening istrinya di depan rumah mereka yang sederhana tapi penuh kehangatan. "Kalau bukan karena kamu, aku nggak mungkin bisa berdiri lagi," ucapnya lirih. Raras tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Kita udah terlalu jauh untuk menyerah." Kini, Bayu bekerja sebagai supervisor di proyek baru yang jauh lebih manusiawi, sementara Raras merintis usaha kecil-kecilan dari rumah. Mereka tidak lagi hidup mewah, tapi hati mereka tenang. Mereka tahu, cinta yang mereka pertahankan melewati badai, bukan hanya soal perasaan, tapi soal keberanian, keteguhan, dan saling percaya. Sebab cinta yang tumbuh dari luka akan jadi fondasi paling kuat untuk bangun kehidupan yang jauh lebih utuh. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan manis, tapi tentang keberanian untuk bertahan di tengah tekanan, kejujuran dalam menghadapi cobaan, dan kesetiaan meski harus melawan ketidakadilan. Ketika dua orang saling percaya dan berjuang bersama, bahkan badai paling kelam pun bisa dilewati, dan keadilan pun akhirnya akan berpihak pada yang benar. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.